Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kampung Inovasi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel kesayangan kita, Kampung Inovasi Channel. Dan kita masih melanjutkan bincang-bincang kita dengan Kang Haji Tatang Hidayat. Beliau adalah inisiator, motivator, dan penggiat Kampung Inovasi. Kang Haji, alhamdulillah, alhamdulillah, sehat alhamdulillah, sehat. Tepang deh sono nih, kita akan diskusi dengan Kang Haji ini tentang, kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana produk ya Kang Haji, kemudian bagaimana tentang persaingan, harga dan lain sebagainya. Sekarang kita tentang tempat nih Kang Haji ya. Iya. Ya, tempat itu untuk memasarkan. Kadang kita bicara bahwa wah ini teboga tempat yang masar ke nana atau bagaimana strateginya gitu. Itu yang ingin memasarkan tetapi ternyata kesulitan, masalah tempat, masalah distribusi dan lain sebagainya. Bagaimana ini Kang Haji? Ya, memang bicara masalah untuk pemasaran itu gitu kan. Kita ini tidak simpel gitu kan. Karena ada paradigma lama, ada paradigma baru kan gitu kan. Kalau paradigma lama gitu kan, kita bicara masalah pasar itu berorientasi kepada fisik gitu kan. Betul. Lokasi, fisik, strategis itu betul, tidak salah gitu kan. Karena kalau kita menjual sesuatu nggak ada tempatnya juga orang kan nggak percaya kan gitu kan gitu. Nah, namun dengan perkembangan zaman gitu kan, dengan adanya era digitalisasi kan Pak Kang Asep gitu kan kemudian tersambungkannya informasi itu kan tidak mesti harus datang. Dulu kan kalau kita ingin membeli sapu dari Tasik kan gitu kan, pas kita lewat ke Tasik kita beli belanja kan gitu kan, pas seterusnya pengen tahu mesti ke Cianjur gitu kan. Nah sekarang kan dengan perkembangan gitu kan, menyambungkan konsumen itu melalui informasi lewat disebut dengan pasar digital gitu kan. Nah jadi kita mau tidak mau kita juga harus familiar dengan perkembangan yang ada, kemudian dipersiapkan orang-orang yang memiliki keterampilan gitu kan. Kita bicara praktisi aja lah sebagai lapangan gitu kan. Jadi artinya kita harus menyiapkan kesadaran tentang bahwa menjual produk itu juga bisa melalui tukar informasi dulu gitu kan. Nah perangkatnya menyiapkanlah barang itu bisa disampaikan kepada pemesan gitu kan. Nah, dalam konteks untuk layanan lokasi tempat ini gitu kan, untuk tadi produk-produk yang dari Desa Talagasari yang distandarisasi oleh Kampung Inovasi gitu kan, untuk sampai ke Kota Bekasi lah gitu kan, atau ke kota lainnya, kita harus ada juga semacam tempat pangjungjugannya. Betul. Alhamdulillah Kang Maman di sini menyediakan tempat gitu kan untuk siap untuk menerima produk dari Desa Talagasari gitu kan. Alhamdulillah. Nah, nanti Pak Kang Maman ini yang kemudian menjadi reseller kan kepada konsumen-konsumen di sekitaran Bekasi dan sekitarnya gitu kan, untuk melayani permintaan pembelian seperti hanya standar di kota. Betul. Sekarang kan bisa melalui pasar marketplace gitu kan, melayani situ. Insya Allah di sini karena sifat produk yang dijual oleh usaha Pak Kang Maman ini adalah frozen gitu kan, mekanisme pemasaran itu sudah melalui mekanisme pemasaran online. Betul. Jadi nanti produk yang datang dari Talagasari pun yang sudah terseleksi menjadi produk untuk masuk ke tempatnya Pak Maman ini gitu, akan dipromosikan juga menjadi produk-produk yang bisa dikenal dan dipasarkan melalui mekanisme pasar yang ada di Adisan. Gitu Bang Intan, Kang Asep, secara ringkesnya malah gitu kan. Betul, gitu. Kang Haji, ini kita masih berada di outletnya Kang Maman nih, Adisan Frozen Food yang berada di Kranji, Bekasi Barat. Nanti lebih detailnya kita akan diskusi, akan langsung berbincang dengan pemiliknya, Kang Maman. Nah, nanti sahabat bisa berbelanja langsung di sini atau bisa menjadi resellernya begitu Kang Haji. Nah, dan tadi disampaikan oleh Kang Haji Tatang bahwasannya
tempat itu tidak berarti harus fisik ya seperti Betul, ini, ya. tapi nanti Kang Maman juga akan ada tempatnya di marketplace gitu ya. Di baik itu yang marketplace yang sudah eksis gitu ya, tapi nanti juga ada punyanya Kampung Inovasi. Nah, jadi abdi pada nyambung kadinya gitu kan. Jadi berikutnya sambil kita kan namanya belajar gitu kan, kemudian masih ada paradigma konvensional, harus dikirim barang ke sana. Kapung Kurma di sana iang kan gitu, betul. Iangkeun barang, barang di Lemur, badai ke kota ditrukan gitu kan. Kan langsung gitu kan ke pasar Indo, ke pasar mana kan begitu istilahnya itu kan. Nah, nanti mah kita juga harus mulai di Kang Asep itu di Kampung Inovasi mempersiapkan juga layanan-layanan untuk mengirimkan produk bukan hanya ke Bekasi, mungkin ke Tangerang, ke Bandung gitu kan, ke Cianjur, dan sebagainya, ke Jakarta gitu kan, yang sifatnya itu dari mungkin bukan dari grosir, dari pemesan produk kan, begitu, dari konsumen langsung, iya. Dan kalau udah masuk ke pasar digital gitu kan, berdasarkan pengamatan dan fakta di lapangan gitu kan, pasar itu pasar dunia. Betul, iya. Contohnya gitu kan, temen yang mengembangkan tanaman, gitu kan, di Bandung gitu kan, di bibit-bibit. Itu pasarnya sampai ke Vietnam, sampai ke Malaysia gitu. Jadi sesuatu yang tidak lagi menjadi hambatan. Nah, kita harus mempersiapkan seperti di Talaga Sari juga kayak informasi gitu kan. Ayah anak siswa gitu yang mengembangkan bibit anggur, tumbuh anggur. Ternyata pasarnya itu banyak dilayani dengan pasar yang pesan dari luar kan gitu. Produk-produk industri yang masyarakat dari bahan baku diolah di Talaga Sari dengan bimbingan katakanlah gitu kan, di binaan desa melalui mitranya Kampung Inovasi. Kemudian mungkin nanti ada perangkat-perangkat sesuai dengan ketentuan peran daripada BUMDes gitu kan ya. Kan BUMDes itu kan desa. Artinya kan mengembangkan produk-produk berbasis desa. Gitu kan. Bukan hanya sekedar jasa untuk melayani operasional di desa, tapi bagaimana mengoptimalkan produk dari desa dengan jalurnya BUMDes gitu kan. Nah, mungkin kan dia sinergi, ada BUMDes yang kerjanya siapa? Generasi muda, ada Karang Taruna kan, begitu kan, ada masyarakat umum gitu kan. Nah, di sini Kampung Inovasi berperan menjadi fasilitator, melatih, mengkomunikasikan gitu kan, menstandarisasi, kemudian membuat sistem-sistem untuk distribusi dan seterusnya sampai kepada pasar kan. Masya Allah, luar biasa. Begitu penginten gitu kan, ya. Pasti terbuka wawasan kita ya bersama Kang Haji Tatang Hidayat nih, alhamdulillah masih di Adisan Frozen Food menyampaikan beberapa hal ini ilmu kepada kita semua. Kang Haji. Mudah-mudahan Kang Asep obrolan itu ada manfaatnya. Amin, gitu ya kan. Allah, ya Rabbal Alamin. Sekedar untuk mencoba berpengalaman pikiran gitu kan, Masya Allah, kepada yang mungkin saat ini sedang giatnya di Kampung Inovasi gitu kan, sangat mensupport gitu kan, dukungannya gitu kan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat di desa, produk ke kota, ke konsumen pada umumnya, khususnya dari Desa Talaga Sari kan begitu. Hatur nuhun Kang Haji. Nah, ini sahabat tadi udah lengkap sekali tempat, kemudian juga termasuk ke pemasarannya juga ternyata tadi udah kita diskusikan bersama. Jadi kelihatannya tuntas sudah obrolan ringan dengan Kang Haji Tatang Hidayat di Adisan Frozen Food. Nah, sahabat Kampung Inovasi, mungkin kita akan dengar nih closing statement dari tayangan-tayangan kemarin, tayangan-tayangan sebelumnya, kemudian sampai dengan saat ini, dan kita close untuk diskusi ringan di Adisan Frozen Food bersama Kang Tatang Hidayat. Kang Haji, silakan, barangkali ada closing statement nih. Ya, penginten, sebetulnya tidak ada hal yang istimewa gitu kan dalam konteks mengamati upaya Kang Asep sedang membuat satu kegiatan model dari desa untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kota gitu, ke masyarakat gitu kan. Nah, upaya yang harus kita tekuni dari pengamatan ataupun pengalaman adalah
motivasinya dulu, gitu kan. Nawaitu-nya kita ingin mengubah sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat banyak, membantu masyarakat di desa, sehingga bisa memiliki satu manfaat yang ekonomis gitu kan. Karena bagaimanapun juga kita harus bicara masalah ekonomi dari desa ke kota gitu kan. Kampung Inovasi dengan dukungan dari pemerintah desa gitu kan sebagai model dari kecamatan sampai kabupaten, saya kira, karena itu adalah bagian daripada pemerintahan kewajiban untuk ke desa dengan perangkat-perangkat yang ada di sekitarnya, ada BUMDes, ada Karang Taruna, ada PKK, ada Gapok dan sebagainya gitu kan. Itu potensi yang bisa didaya gunakan sehingga lahirlah produk-produk dari desa yang bermanfaat bagi pengembangan khususnya ekonomi menuju masyarakat desa. Penginten gitu. Terima kasih atur nuhun Kang Haji. Alhamdulillah. Salam baktas kasadayana para wargi di Kampung Inovasi di khususnya Desa Talagasari, Kecamatan Kewali, Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat juga untuk orang yang menyaksikannya. Amin. Jangan lupa subscribe-nya gitu kan. Insyaallah. Ya, sahabat Kampung Inovasi, demikian bincang-bincang dengan Kang Haji Tatang Hidayat dari Adisan Frozen Food yang ada di Bekasi Barat di Kranji ya. Nanti kapan-kapan kalau misalkan sahabat dimanapun nih yang mau berkunjung ke Adisan Frozen kemudian menjadi resellernya, boleh silahkan karena di sini nanti akan disediakan juga produk-produk dari Kampung Inovasi. Demikian sahabat, bagi yang belum subscribe ya disubrek lah ya, yang belum subrek deh gitu biar channel ini lebih berkembang. Nah, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati sahabat-sahabat semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.